wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Seperti yang kita telah jelaskan kemarin, Thamaniyat Abwab dalam buku ini itu berbeda dengan Thamaniyat Abwab dalam buku-buku Balaghah Duros. Thamaniyat Abwab di sini beliau mendahulukannya dengan bab al-khabar wal insya. Siapa yang mau baca? Siapa itu yang pakai peci merah? Azhar. Aja. Aman. Itu mesti orang tuanya pengen nyokolain anaknya di Azhar. Al-babul awal. Al-babul awal fil khabari wal insya'i. Kullu kalamin fahuwa imma khabarun aw insya'un. Oke, titik. Kalam di sini yang dimaksud apa? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Ada jumlah yang tidak mufidah? Ada. Contohnya? Sibul jumlah bukan? Jumlah mufidah. Ada jumlah yang tidak mufidah? Hah? Jumlah syartiyah tidak ada jawabnya. Sama jumlah yang jadi silah. Jumlah yang jadi silah. Jumlah yang jadi na'at. Itu jumlah yang tidak mufidah faidah tamah. Kalam di sini yang dimaksud tadi benar jumlah mufidah, atau para ulama istilahnya mereka mendatangkan istilah murakkab tam. Murakkab tam. Bukan kalam itu, kalam kan secara umum kita kiranya kalam itu yang kita omongkan semuanya kalam. Kayak misalnya kita ngomong tiba-tiba datang puasa, kata puasa saja itu bisa jadi disebut sebagai kalam dikiranya, iya kan? Karena keluar dari mulut diucapkan jadi kalam. Tapi yang dimaksud di sini adalah murakkab tam. Kata tam itu untuk menjelaskan apa? Untuk mengeluarkan apa? Karena murakkab tidak semuanya tam. Murakkab yang tidak tahu kemarin kita sudah jelasin murakkab kan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada susunan kata tetapi dia tidak memberikan pemahaman sempurna. Kalau yang memberikan pemahaman sempurna disebut sebagai kalimat. Kalimat. Kalau yang tidak memberikan pemahaman sempurna, ada yang pernah dengar nggak? Pertamanya P, terakhirnya A. Atau F, terakhirnya A. Frasa. Frasa itu susunan kata yang tidak memberikan pemahaman utuh. Seperti membeli sepatu, tersusun dari dua kata. Tapi maksudnya membeli sepatu sih apa maksudnya? Nggak ngerti siapa yang melakukan ya? Atau cuma mengatakan rumah tinggi. Rumah tinggi. Rumah tinggi kan terdiri dari dua kata, tapi dia tidak memberikan pemahaman utuh. Atau kita katakan pintu keluar. Pintu keluar dua kata tapi tidak memberikan pemahaman utuh. Itu frasa. Itu yang disebut dalam bahasa Arab sebagai murakkab naqis. Murakkab naqis itu bentuknya ada kalanya murakkab idhofi, murakkab wasfi, murakkab mazji, murakkab adadi ila akhirih. Selain murakkab isnadi, gitu ya. Makanya maksud di sini kalam adalah kullu kalamin ay kullu murakkabin tam. Itu murakkab tam. Murakkab atau namanya murakkab isnadi yang tidak menjadi nama dan tidak menjadi silah dan tidak menjadi syarat tanpa jawab. Itu murakkab isnadi. Ya, kullu kalamin fahuwa imma khabarun
au insya'un. Ya, setiap kalam ada kalanya khobar, ada kalanya insya. Jadi ini istilah baru untuk khobar. Dia bukan muqabil daripada mubtada, tapi muqabil daripada insya. Insya artinya apa? Nanti kita akan datangkan insya secara bahasa. Oke, imma khobarun au insya'un. Coba dibaca. wal khabaru ma yasihu ay yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun fihi aw kadhibun kasafara Muhammadun wa Aliyyun muqimun. Kasafara Muhammadun wa Aliyyun muqimun. Ma yasihu an yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun fihi ay fi dhalikal khabar, fi dhalikal qaul au kadhibun safara Muhammadun wa Aliyyun qa'im. Bismillah. Kullu kalam imma khobar wa imma insya. Khobar itu tadi contohnya Safaro Ali Muhammad Ali Muqim. Safaro Muhammadun Aliyun Muqimun. Di sini ada musnad ilaih ya. Safaro dia musnad ilaih. Ntar dulu ya, kita nanti ada penjelasannya. Musnad ilaih. Muhammad telah musafir. Muhammad telah musafir. Ini kayaknya kurang mundur ya. Kalian kelihatan nggak di situ? Ulangi lagi. Safara Muhammadun wa Aliyyun muqim. Saya bilang Safara Muhammadun maksudnya apa? Ketika saya mengatakan Safara Muhammadun, maka di sini saya sedang, ketika saya bilang Safara Muhammadun atau Muhammad telah musafir, telah pergi, berarti saya menempelkan sifat pergi kepada Muhammad. Saya menempelkan sifat pergi kepada Muhammad. Berarti ada para ulama, mereka menyebutnya namanya adalah ada sebuah nisbatu as-safari ila Muhammad. Karena dia fiilnya tidak ada nafi, maka di sini artinya adalah wuqu nisbatis safar ila Muhammad, atau kita katakan nisbatu as-safar ila Muhammad karena tidak ada nafi, nisbatu safar ila Muhammad wa qi'atun mutahaqqiqatun, telah terjadi. Kita punya kawan namanya Muhammad. Sebelum saya ngomong ini, kawan Muhammad itu ternyata telah musafir beneran. Terus saya ngomong Safaro Muhammadun. Safaro Muhammadun. Berarti saya sebagai yang ngomong Safaro Muhammadun disebut sebagai sodiq. Kenapa sodiq? Karena nisbatnya ini namanya nisbat kalamiyah. Ini nisbatus safar ila Muhammad namanya nisbah kalamiyah. Dia tutabiqu nisbah khorijiyah. Nisbah khorijiyahnya tadi kenyataan atau al-waqi', bahwasanya si Muhammad memang benar-benar musafir. Safara Muhammadun, saya nisbat safar ila Muhammad waqi'ah,
ternyata nisbat kalamiyahnya sesuai dengan nisbat kharijiyah tadi. Kenyataannya memang Muhammad musafir. Maka ketika seperti itu, saya sebagai yang ngomong disebut sebagai shodiq. Maka tadi dikatakan yang shodiq bukan kalamnya, tapi orangnya, dengan definisi ini. Karena dikatakan ma yasihu an yuqala liqailihi innahu ay innal mutakallim shodiq. Innal qail, bukan innal khabar. Oke. Kemudian seandainya saya ngomong safara Muhammadun, ternyata dalam kondisinya, dengan dalam realitanya Muhammad tidak musafir. Berarti nisbat saya la tutabiqu, nisbah kharijiyah. Ya la tutabiqu, nisbah kalamiyahnya la tutabiqu. Maka orang yang mengatakan itu, mengatakan sebuah kalam tapi nisbah kalamiyah tidak sesuai dengan nisbah kharijiyah, maka orang itu disebut sebagai kadzib, karena tidak sesuai. Ada berapa bentuk sidq dan kadzib? Boleh kita pakai nisbah yang ada mulwuqu'. Ketika saya bilang lawannya safara apa? Aqoma. Atau kita pakai ma safara Muhammadun. Muhammad tidak musafir. Muhammad tidak musafir. Berarti di sini nisbatnya apa? Ghairu mutahaqqiqah, nisbatu as-safar ila Muhammad ghairu waqi'ah, atau laisat biwaqi'ah, tidak terjadi. Ketika memang nyatanya fil waqi', nisbah kharijiyah atau nisbah kharijiyah. Ketika memang nyatanya Muhammad tidak musafir, maka saya yang ngomong itu disebut sebagai shodiq. Iya kan? Ini kan kayak gini penjelasan ribet ya. Padahal ngomongnya nanti kita ulangi lagi juga agak-agak lebih ini. Cuma kita tulis saja. Berarti ada dua bentuk. Ketika selanjutnya nisbatus safar ila Muhammad ghairu waqi'ah kan? Ternyata la tuto biku nisbah al-kharijiyah, maka disebut sebagai kadzib. Ini sidq tadi. Orangnya disebut sebagai shodiq, orangnya disebut sebagai kadzib. Gitu aja kan? Tapi ini gambarannya biar kalian nanti barangkali pas baca buku agak ribet dengan naftar seperti itu. Apa ini juga tambah ribet nih? Ya, pokoknya begitu. Safara Muhammad, Muhammad ternyata musafir. Berarti omongan saya sesuai realita, saya shodiq. Safara Muhammad, ternyata Muhammad nggak musafir. Berarti omongan sayanya kah? Kadzib. Begitu juga kebalikannya. Muhammad tidak musafir. Muhammad tidak musafir. Nyatanya memang Muhammad tidak musafir. Berarti saya shodiq. Muhammad tidak musafir. Nyatanya Muhammad musafir. Berarti saya kadzib. Berarti di sini sifat kadzib dan sidq kembali kepada qail. Kalau dengan definisi ini, shodiqun au kadzibun. Nanti akan ada pembahasan tambahan. Sebenarnya sidqun wal kadzib itu dilihat dari segi apa sih? Wah, itu jadi ribet lagi. Tapi memang itu kita biar tahu yang disebut sebagai shodiq dan kadzib itu yang mana, gitu ya. Wal khabar ma yasihu an yuqala liqailihi innahu shodiqun fihi au kadzib, kasafara Muhammad Ali wa Ali muqim. Ketika saya bilang safara Muhammad, kalian bisa ngomong anta shodiq atau anta kadzib. Ketika saya ngomong ma safara Muhammad, kalian juga bisa ngomong ana shodiq atau ana kadzib. Begitu juga Ali muqim, demikian. Itu yang disebut sebagai khabar, atau dengan definisi yang lain kalian sudah tahu sendiri, mahtamala as-sidqa wal kadhiba li dzatihi.
Yang kedua, wal insya'u. Lanjut. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك كسافر يا محمد وأقم يا علي. Oke. Ma la yasihhu an yuqala. Yasih fa'ilnya mana? An yuqal. Yasih fa'ilnya adalah an yuqal. Naibul fa'ilnya yuqal. Naibul fa'ilnya yuqal mana? Innahu shadiqun fi. Itu naibul fa'ilnya. Kalau yang diinsya berarti naibul fa'ilnya yuqal adalah dzalik. Ma la yasihhu an yuqala liqailihi dzalika. Dzalika naibul fa'il dari yuqal. Kasafir ya Muhammad wa aqim ya Ali. Safir ya Muhammad, aqim ya Ali. Dia ada nisbat kalamiyahnya, tapi kita tidak sedang ingin melihat dia tutobikul waqi' atau tidak. Waqi'-nya apa kalau di sini? Nah, kalau nanti saya begini, ketika saya bilang ya safir ya Muhammadu, safir ya Aliyu, sebenarnya ada nisbat kalamiyah, sebenarnya ada nisbat khorijiyahnya, tapi khorijiyahnya tidak intibar. Tahu bahasa mudahnya begini. Insya secara bahasa artinya apa? Ansya'a yunshi'u, artinya menciptakan, memunculkan. Memunculkan itu berarti sesuatu itu tidak ada jadi ada. Ya kan? Safir itu artinya meminta untuk pergi. Sebelum ada kata safir tidak ada permintaan untuk pergi. Begitu ada safir baru ada permintaan pergi. Baru ada muncul difahami. Beda dengan safaro Muhammadun. Muhammad udah pergi nih. Kemudian saya ngomong safaro Muhammadun atau enggak ngomong, dia tetap pergi enggak? Iya. Ketika sebelum saya ngomong safaro Muhammadun, nyatanya kan berarti ada posisi di mana Muhammad itu safar atau tidak safar kan? Tanpa harus saya katakan, saya keluarkan kalam pun, berarti Muhammad ya kalau tidak safar mukim. Gitu kan ya? Beda dengan ini, safir. Justru dengan kata inilah muncul sebuah makna, muncul sebuah hal yang diinginkan. Makanya ketika dikatakan safir ya Muhammad, tidak bisa kita katakan kamu bohong, kamu tidak bohong. Kenapa? Karena safir di sini justru ingin memunculkan sesuatu, bukan sedang menceritakan sesuatu. Khobar itu bahasa mudahnya dia sedang tidak menceritakan sesuatu, tapi sedang ingin memunculkan sesuatu. Aqim ya Ali, neteplah wahai Ali. Itu juga sama, dia di sini insya atau at-talabu al-iqamah. Itu kalau tidak ada aqim, tidak ada kata ini, maka tidak muncul sebuah permintaan, tidak difahami sebuah permintaan. Kalau di safar Muhammadun tidak. Nanti akan kelihatan banget pas nanti kita masuk ke anwa insya, jenis-jenis insya. Gitu ya. Jadi wal insya ma la yasih an yuqala liqailihi dzalik. Jadi insya nanti jenisnya banyak. Nanti kalian agak sulit memahami di bagian sini, kita akan jelaskan di bagian insya yang lain. Yang jelas kalau di sana, kalau khobar dia sedang menceritakan sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan ini dia sedang mengungkapkan, insya itu artinya sedang mengungkapkan sesuatu. Ungkapan itu tidak kita katakan benar atau salah. Ungkapan itu ada kalanya sebuah permintaan, ada kalanya sebuah permintaan yang lain. Oke, wal insya'u ma la yasihu an yuqala liqailihi dzalika kasafir ya Muhammadun wa aqim ya Ali. Dari contoh ini juga kita bisa tahu khobar itu berarti ada kalanya jumlah fi'liyah, ada kalanya jumlah ismiyah. Kemudian di insya kita tahu di situ salah satu bentuknya adalah fi'il amr. Salah satu bentuk insya adalah amr. Oke, dilanjutkan setelah itu.
والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع. Nah di sini yang agak ribet kalau kalian memang perhatian terhadap lafaz. Ulama itu kenapa ada banyak syuruh dan hawashi kadang itu gara-gara lafaz itu doang. Sebenarnya yang sodik khobar atau qail. Tadi kan mayasi an yuqala liqailihi innahu sadiqun aw kadhib, yang sodik qailnya. Lah di sini sidqul khobar. Ya kan? Ayah para ulama kayak gitu ribut. Ini beliau kenapa nge-mix begini? Ya kalau kita ambil yang tadi berarti sidqul khobar di sini adalah majaz. Atau sebenarnya yang sodik atau kadhib sebenarnya khobarnya. Kalau kita bilang sodik itu adalah mutakallimnya berarti majaz misalnya. Tinggal seperti itu. Ya. Kalian ngeh enggak kalau tadi yuqalliqo ilihi innahu sodikun aw kadhib. Harusnya qail yang disebut sebagai sodik atau kadhib. Di sini wal murad bisidqil khabar bukan bisidqil qail. Iya kan? Nah, ini yang biasa para ulama akhirnya mereka ribut dengan lafaz. Redaksinya kok begini? Sebenarnya menurut antum yang mana sih? Nah, ini kita juga di beberapa syarat tidak terlalu dibahas. Kenapa di sini sidqul khabar? Tapi kalau secara zahir, makanya para ulama kadang menghukumi secara zahir. Secara zahir dengan definisi yang awal, berarti yang sodik adalah qailnya. Tapi di sini kemudian bisidqil khabar mungkin dengan definisi yang lain, yaitu ketika kita bilang mahtamalas sidqo wal kadhib li dzati. Kalau itu kan berarti mahtamalas sidqo. Yang apa yang ihtamalas sidqo? Khobarnya, lafaznya kan, lafaz yang yahtamilu sidqo wal kadhib. Maka dikatakan bisidqil khabar adalah mutabaqatuhu lil waqi'. Waqi' adalah nafsul amri. Umumnya begitu ya. Waqi' itu nafsul amri atau nanti di sini sama dengan al-kharij, realita. Pertanyaannya, realita itu bagaimana cara mengetahuinya? Dengan dalil. Dalil itu bisa dengan kaidah akal, bisa dengan nas-nas, bisa juga dengan indra. Kan kayak gitu kan? Kalian kalau di mantik ada badihiyat, itu kan dalilnya badihi. Berarti sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kita dengar sendiri. Kadang dengan menggunakan premis-premis, kadang juga dengan menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu ya, dalil. Kemudian, makanya sampai kemudian para ulama akan mendatangkan apakah al-haqqu wahid atau tidak kalau di usul fikih. Al-haq itu wahid atau muta'addid. Karena kita nggak ada yang tahu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah ketika bilang wamsahu biru'usikum wa aydikum. Kayak gitu kan sampai ulama berbeda pendapat sebenarnya yang al-haq yang mana. Oh, itu sampai dibahas dalam usul fikih. Itu kalau sudah belajar kayak gitu nggak bakal ribut debat pendapat ngotot-ngototan sampai urat nadi lepas. Maksudnya itu udah dari dulu emang udah gitu, tinggal sikapnya aja yang bagaimana. Oke, lanjut. Oh, apa tadi? Bisidqil khabar mutabaqatuhu lil waqi'. Berarti mutabaqatul khabar atau dengan kata lain sebenarnya mutabaqatu an-nisbah al-kalamiyah. Apakah nisbah kalamiyah tutabiqu nisbah kharijiyah atau tidak? Kalau tutabiq disebut sebagai sidqun, mutabaqahnya ya. Mutabaqahnya sidqun. Kalau tidak tutabiq berarti adamul mutabaqahnya disebut sebagai kadhibun. Di sini nanti para ulama akan terbagi menjadi 3 kelompok tentang sidqun wa kadhibun. Ada yang melihat sidqun wa kadhibun itu dari sisi realitas saja. Ada yang melihat harus dari sisi i'tiqad. Ada juga harus yang melihat dua-duanya. Gimana ceritanya? Ini sudah saya hapus kalau sudah. Ini sedikit ya, kalau misalnya nanti agak keberatan nanti saya skip. Tapi kalian tahu dulu ada tiga orang yang melihat sidqun wal kadhib itu dilihat dari sisi apanya sih? Sudah? Sudah, Fit? Jelas enggak? Dijelasin sih gimana? Saya jelasin. Jelek. Udahlah, gitulah. Oke.
Kita lihat nih. Ini kita lihat sidqun wal kadzib. Mana yang kita pegang biasanya? Itu nanti para ulama mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ada dalil masing-masing. Kita ada 3 hal. Ada al-i'tiqad, ada al-waqi'. Ini al-khabar ya misalnya. Ada al-i'tiqad, ada al-waqi'. Ada kalanya khabar itu cocoknya dengan waqi' saja. Ada kalanya sesuai dengan i'tiqad saja. Ada kalanya sesuai dua-duanya. Ada kalanya tidak sesuai dua-duanya. Iya kan? Kita kan berarti setiap kali ngomong ada realita, ada juga yang ada di kepala kita, di keyakinan kita. Mana yang disebut sebagai sidqun, mana yang disebut sebagai kadzibun. Ada 3 kelompok. Jumhur mengatakan sidqun itu yang penting sesuai dengan waqi'. Mau dia i'tiqadnya tidak sesuai ataupun sesuai, pokoknya sesuai dengan waqi', ini disebut sebagai sidqun. Jumhur, al-jumhur as-sidqu mutabaqatul waqi'. Pokoknya yang mutabaqatul waqi' sidqun. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan yang sidq bukan mutabaqatul waqi', tapi mutabaqatul i'tiqad. As-sidqu mutabaqatul i'tiqad. Berarti yang ini. Yang penting ada mutabaqatul i'tiqad. Yang ketiga, sidq itu adalah harus mutabaqatul i'tiqad wal waqi'. Tapi jumhur mengatakan yang ini. Ini yang disebut sebagai shadiq. Jadi makanya kadang ketika kita bilang jujur dan lain-lain itu yang penting sesuai dengan waqi'. Makanya kita perlu hati-hati lagi, mesti jujur apa nih? Jujur itu jujur atau benar sebenarnya shadiq itu. Ya kan kita kan berarti kalau jujur kan berarti sesuai dengan keyakinan ya. Kalau jujur nggak sih? Iya kan? Tapi shadiq itu berarti kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam ilmu-ilmu itu bukan jujur, tapi benar. Iya kan ya? Karena namanya kadzib. Ini mirip dengan nanti makanya apakah dia asidku yuradifu al-khata' was-shawab misalnya. Iya. Iya, jadi begitu ya. Jadi para ulama mengatakan asidku yang jelas harus mutabaqatul waqi'. Yang penting mutabaqatul waqi' lah. Kalau kita ya, kalau jumhur. Tapi sebagian mengatakan mutabaqatul i'tiqad dengan dalil apa? Siapa yang hafal Al-Qur'an di sini? Ayat surat Al-Munafiqun awalnya di mana? Yang awalnya idza ja'akal munafiquna qalu inna nashhadu innaka la rasuluh. Terus lanjutannya Allahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Itu. Mereka bilang nashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka bilang nashhadu innaka la rasuluh. Innaka la rasuluh sesuai waqi' tidak? Nabi Muhammad sesuai waqi' enggak rasul? Waqi'. Tapi Allah bilang innal munafiqina lakadzibun. Innal munafiqin lakadzibun. Berat. Ini dalil yang menjadikan ini mutabaqat sidq adalah mutabaqatul i'tiqad. Karena orang munafik ngomongnya innaka la rasuluh, tapi i'tiqad mereka dia bukan rasul. Ini dalil yang menjadikan asid harus mutabaqatul i'tiqad. Kalau tidak mutabaqatul i'tiqad berarti kadzib. Makanya Allah berfirman, wallahu yashhadu innal munafiqina. Innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata lakadzibun. Iya kan? Innal munafiqin lakadzibun.
Tapi nanti di situ nanti ada perdebatan panjang. Akhirnya maksudnya terakhir mengatakan di sini sebenarnya mereka tidak sesuai dengan wakil. Bukan dari sisi ininya, tapi dari sisi kata nasyhadunya. Orang itu kalau bersaksi seharusnya ucapan dengan hatinya sinkron nggak? Sinkron. Yang disebut sebagai bersaksi itu ucapan dengan hatinya sinkron. Orang munafik ngomong nasyhad tapi tidak sinkron. Berarti tidak syahadah beneran. Berarti kata nasyhadnya dia bohong. Para ulama bilangnya begitu. Ala kulli nggak usah diperdebatkan, kalian nanti coba cek sendiri bacaannya. Yang jelas di sini terbagi menjadi 3. Ada yang menyarankan sidat itu harus mutabaqatul waqi' saja, faqat. Kalau di sini mutabaqatul i'tiqad faqat, kalau di sini mutabaqatul i'tiqad wal waqi'. Pendapat pertama berarti yang ini sidqun tidak? Sidqun. Di sini sidqun. Ini kadzib. Pendapat kedua, sidqun tidak? Kadzib. Sidqun, kadzib. Pendapat yang terakhir, yang sidqun cuma 1. Yang kadzibun ini. Yang ini la sidqun wala kadzib. Itu kayak para ulama kalau lagi bahas di dalam ilmu akidah. Ada yang maujud, ada yang ma'dum. Kayaknya dianggap dua-duanya disebut sebagai hal. Kenapa sampai segitunya? Karena mereka pengen neliti beneran, bukan sekedar lagi ngomongin doang. Kalau ngomongin doang mah semua orang bisa. Tapi kalau tahqiq enggak. Itulah yang kemudian akhirnya para ulama biasanya dikatakan kalau bukan ulama yang wali, siapa lagi yang wali? Karena mereka benar-benar mencari tahu agar kemudian setelah tahu mereka lebih meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seperti itu, ternyata begini gitu. Mereka yang muhaqqiqun. Oke, sudah ya. Ini 3 pendapat. Kalau sudah kita lanjut. Nah, itu kita kalau nggak salah yang kedua beberapa Mu'tazilah. Ini yang kedua dan ketiga itu Mu'tazili. Karena ini ilmu ini juga berkaitan dengan aliran-aliran kelompok seperti itu. 2 dan 3 ini Mu'tazilah. Cuma kalau nggak salah yang ketiga ini yang Jahid. Kayaknya ya, saya lupa. Yang kedua bukan Jahid. Mungkin kelompok Mu'tazilah dua hal itu. Kalau contoh yang 3 contohnya. Yang apa? Yang sidqun? Kita sebagai orang muslim bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah, betul tidak secara waqi'? Betul. Kita keyakinannya begitu tidak? Iya, itu yang disebut sebagai sidqun. Gitu ya. Dah, beberapa ulama modern. Nih, kalian nanti kapan-kapan kita akan jelaskan perang dingin di antara para ulama. Jadi maksudnya para ulama modern yang mereka disebut sebagai para pembaharu al-mujaddidun, itu mereka mengatakan, ngapain sih belajar sedalam-dalam ini? Gak penting. Ilmu dibahas definisinya berapa? Gak penting banget. Yang penting kan amal gitu. Tapi itu akhirnya melahirkan generasi-generasi lemah. Mereka tidak bisa membantah syubhat-syubhat karena mereka terbiasa dengan zahirul kalam. Sebenarnya orang yang ngomong kayak gitu, mereka seperti itu karena mereka telah melewati fase itu, melihat kalam ulama banyak, kemudian wah kayaknya ini nggak perlu deh. Itu pendapat, tapi mereka ini sebenarnya menguasai sendiri. Tokohnya kan salah satunya adalah Syekh Muhammad Abduh. Beliau menghidupkan kembali. Beliau itu salah satu murid-muridnya itu salah satunya mengatakan pembahasan yang kayak gini nih nggak terlalu penting dalam ilmu balaghah, nggak usah didalam-dalamin. Padahal di dalam buku-buku balaghah dijelaskan.
Dalam arti mereka punya dalil masing-masing soalnya, dan itu ramai di sana. Itu mungkin konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti kemungkinan kalian ketika mungkin membahas usul fikih atau yang lain, itu yang disebut sebagai sodik dan kadzib yang apa? Atau nanti pas bahas fikih, ini dia sodik atau enggak? Kalau sodik bagaimana? Kalau tidak sodik bagaimana? Oke, lanjut. Wal muradu, ulangin. wal muradu bi sidqil khabari mutabaqatuhu lil waqi' wa bi kadhibihi adamu mutabaqatihi lahu. Oke, adamu mutabaqatihi lahu ay lil waqi' wa nafsil amr, atau nanti beliau akan mendatangkan kata kharij, bahwasanya menurut beliau waqi' yaitu kharij, atau menurut para ulama kebanyakan waqi' ya al kharij. Lanjut. Fajumlatu Aliyun muqimun in kanatin nisbatul mafhumah minha mutabiqatan lima fil kharij sidqun. Oke. Fajumlatu aliyun muqim in kanatin nisbatu al mafhumatu, atau kita tadi sebut an-nisbah al kalamiyah, minha mutabiqatan, sesuai dengan apa yang ada di kharij, ai lima fil waqi'. Beliau mendatangkan tafannun. Tafannun itu mendatangkan banyak ibarat dengan arti yang sama agar menunjukkan bahwasanya itu mempunyai makna yang sama. Fasidqun ai fatil kal mutabaqah disebut sidqun, bukan jumlahnya ya, kan jumlahnya berarti fasadiqah, ya kan? Oke. Wa illa ai wa in lam takun nisbatul mafhumatu minha mutabiqatan fakadzibun ai fatilkal jumlatu kadzibah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya kita bisa cepat bacanya, cuma kalau saya cepat apa bedanya di kelas ini dengan ini? Kita pelan-pelan biar nanti kawan-kawan ketika mudzakarah bisa enak baca syarah sendiri. Ini kita bisa cepat banget, ini sebenarnya 10 pertemuan tambah. Iya benar. Tapi kita sabar aja, sabar. Oke, lanjut. Walikulli jumlatin ruknani mahkumun alaihi wa mahkumun bihi. Oke, mahkumun alaihi wa mahkumun bihi. Walikulli jumlatin ruknan, 2 rukun. Sebenarnya ada satu lagi kemarin yang kita jelaskan, isnad. 3 rukun. Musnad ilaih, musnad, dan isnad. Mahkumun alaih, mahkumun bihi. Kenapa mahkumun alaih, mahkumun bihi? Itu kan berarti lahir dari sebuah, apa sih bahasanya? Lahir dari sebuah penjabaran ya. Ketika saya bilang mahkum alaih dan mahkum bi. Apa itu mahkum alaih? Apa itu mahkum bi? Sebenarnya itu kita kalau sedang menjelaskan, mungkin dalam tingkatan tertentu kalian ketika dijelaskan dalam bahasa, semua bahasa kayak gitu juga. Ketika kita bilang aliyun mukim, ali itu mukim, ali itu menetap. Maksudnya ali menetap bagaimana? Kita sedang menempelkan sifat menetap kepada si ali. Kita sedang menempelkan sifat menetap, itu dalam bahasa Indonesia kan, atau mungkin dalam bahasa ada istilah lain. Kita sedang mengabarkan bahwasanya Ali menetap. Itu bahasa Arabnya, salah satunya adalah bilangnya kita sedang mengabarkan hakamna ala Ali bil iqamah. Hakamna ala Ali bil iqamah. Alinya jatuh setelah ala, berarti disebut sebagai mahkum alaih. Bil iqamah, iqamah jatuh setelah ba, berarti dia mahkumun bi. Mahkum alaih itu yang kita gunjingkan, yang kita perbincangkan. Yang perbincangkan itu kita tempeli apa? Yang kita tempelkan itu namanya mahkum bi. Aqoma atau kita aqoma Ali juga sama. Kalau aqoma Ali, walaupun di sini Ali dulu, tetap dalam penjabarannya tetap hakamna ala Ali, karena ini mahkum alaihnya adalah Ali. Maka di sini juga sama, hakamna ala Ali bil
iqomah. Sama. Makanya di sini mahkum alaih, mahkum bi. Ini beliau menggunakan istilah mantik ya. Hukum itu ya. Ada hukum mahkum alaih, mahkum bi, maudhu, kemudian mahmul. Mirip dengan istilah mantik. Kalau dalam istilah kita harusnya musnadun, musnad ilaih. Atau kita bilang asnadna. Mana yang musnad? Mana yang musnad? Aliyun mukim, mana musnadnya? Mukim, berarti asnadna al-iqamata ila ali. Juga di sini sama. Asnadna al-iqamata ila ali. Musnad, musnad ilaih. Yang jadi maf'ul bi musnadun, ali musnad ilaih. Dah, itu aja. Begitu juga yang lain. Cara penjabarannya, kalian kalau ingin menjabarkan cari masdarnya. Ketika bilang aliyun musafir, berarti hakamna ala ali bis safar. Safara ali, hakamna ala ali bis safar. Asnadna as-safar ila ali. Atau dalam bahasa Indonesia, kita menempelkan sifat tertentu kepada zat. Menempelkan, kita mengatakan bahwasanya sifat ini melekat pada ini. Oke. Walikulli jumlatin ruknan, sebenarnya ada sampai satu lagi. Mahkum alaih wa mahkum bi. Musnad, musnad ilaih sama isnad. Karena isnad gak zahir, mungkin beliau tidak menampilkannya karena ini buku untuk mubtadi. Tapi nanti pas pembahasan isnad beliau akan menjelaskannya. Kalau kalian selama ini lihatnya cuma ruknan saja, karena kalian akan sulit untuk mendapatkan penjelasan di isnad. Tapi memang sesuatu yang maknawi itu kan yang sulit. Jadi beliau cuma bilang walikulli jumlatin ruknan mahkum alaih wa mahkum b. Oke. Sampai sini udah ditanyakan, coba dilanjutkan. Wa yusamma al-awwalu musnadan ilayhi kal fa'ili wa na'ibihi wal mubtada alladhi lahu khabar. Oke. Yang pertama, mahkum alaih disebut sebagai musnad ilaih. Tadi kan? Mahkum alaih, alaih itu disebut sebagai musnad ilaih. Al-awwal yusamma musnad ilaih. Contohnya fa'il, naibul fa'il, mubtada yang punya khobar. Banyak lagi sebenarnya, masih ada banyak lagi. Fa'il wa naibihi wal mubtada alladzi lahu khobar. Tapi karena sisanya itu aslinya ini, maka nggak apa-apa. Contoh, kal fa'il. Fa'il itu biasa berarti ya. Fa'il tapi dalam jumlah fi'liyah. Tadi safara Ali, zahaba Muhammad, qara'at Fatimah. Itu ya. Atau fa'il daripada selain fi'il apa fa'il? Isim fi'il. Hayhatal aqiqu. Soh. Taraki. Itu berarti fa'ilnya berarti musnad ilaih. Begitu juga nanti beberapa ulama mencantumkan di sana fa'ilnya isim sifat. Seperti ketika kita mengatakan Zaidun karimun abuhu. Abuhu berarti itu fa'il dari karim. Itu juga termasuk daripada musnad ilaih. Itu ya. Oke. Kal fa'il wa naibihi. Naibul fa'il ya sudah ngerti semua ya. Naibul fa'il itu tidak cuma berupa isim zahir, tapi bisa juga berupa jar majrur. Wal mubtada alladzi lahu khabar. Mubtada yang punya khabar. Maksudnya bagaimana? Mubtada biasa. Emang ada mubtada yang enggak biasa? Ada nanti temannya. Mubtada yang punya khabar, ya mubtada biasa yang kalian temukan. Ahmad talibun, fil baiti rajulun, fil madrasati tullabun. Itu juga termasuk mubtada biasa. Ada mubtada, ada khabar. Itu namanya al-mubtada alladzi lahu khabar. Lahu khabar muqaddam, khabar mubtada muakhar. Jadi silah daripada alladzi. Wal mubtada alladzi lahu khabar. Begitu juga yang aslinya mubtada, kayak isim isim kana. Kemudian isim inna. Kemudian maf'ul pertama dari dhonna. Itu juga masuk kepada kata mubtada.
Tuh, itu berarti musnad ilaih. Selanjutnya ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. Nah ini wa yusamma tsani musnadan, yaitu al mahkum bihi. Mahkum bihi disebut sebagai musnad. Contohnya kal fi'li dalam jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah. Seperti kita katakan nasiya Yusha Zakara Sulaimanu, maka di situ Zakara nasiya itu adalah musnad. Wal mubtada al muktafi bimarfu'i. Nah ini mubtada lawan dari mubtada alladzi lahu khobar, atau yang disebut nanti mubtada yang berupa sifat. Dalam bahasa Arab nanti ada sebuah susunan di mana mubtada itu berupa sifat. Sifat yang dimaksud di sini bukan na'at, tetapi kalimat yang kalau kita terjemah mengandung arti yang, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Itu mesti kalau diartikan ada yangnya yang bisa dijadikan khobar. Kalau tidak ada kata yang nggak bisa jadi khobar kan? Saya bilang boleh nggak? Ana qiyamun boleh nggak? Nggak. Ana saumun boleh nggak? Nggak. Bolehnya ana soimun, ana qaimun, ana doribun atau madrubun, tapi nggak bisa ana dorbun, kecuali ala sabilil mubalaghah. Dalam bahasa Arab ada mubtada yang berbentuk sifah, itu tadi namanya berbentuk sifah. Itu contohnya misalnya kita bilang qaimun, berbentuk nakiroh dan sifat. Kemudian setelahnya itu adalah musanna atau mufrad nggak apa-apa, tapi kita lihat musanna saja biar kelihatan nggak bisanya. Az-Zaidani. Sebagian kalau nggak salah memasukkannya awamukrijiyahum, nggak usah deh, ini aja. Aqaimun Az-Zaidani, didahului istifham atau nafi. Jadi kita lihat ini mubtada berbentuk sifah didahului nakirah atau istifham. Kemudian setelahnya ada isim yang dibaca marfu. Habis ya? Halo. Habis. Oke. Dibaca marfu. Kedengaran nggak di belakang? Dengeran ya, pojok, aman, berarti boleh nggak nih? Aqaimun Az-Zaidani. Para ulama mengatakan Aqaimun Az-Zaidani, qaimun itu mubtada. Qaimun itu mubtada. Setelahnya mubtada itu kan kita kan kalian ketika dia mencari dalam membaca segala sesuatu, mubtada mesti ada khobarnya. Fi'il mesti ada fa'ilnya. Sisanya itu nggak penting. Nggak penting itu maksudnya sebenarnya itu kalam sudah selesai. Walaupun sisanya itu punya makna, cuma yang disebut sebagai kalam itu fi'il fa'il atau mubtada khobar. Sudah bisa? Nggak bisa. Oke. Sebagaimana Upin Ipin, mubtada dan khobar juga begitu. Fi'il fa'il juga begitu. Isim kana harus cari khobar kananya. Tapi ada di satu tempat di mana di sini tidak boleh ada khobar. Ini salah satu tempatnya. Ini nggak boleh ada khobar. Kenapa? Kamu bisa nggak ngomong Husnul adalah 2 siswa? Satu orang kok. Husnul kan 1. Kok 2? 2 ya. 2 kepribadian. Misalnya Farhan adalah para siswa. Enggak ya? Itu kalian kalau ada yang misalnya bikin tulisan begitu, itu berarti bahasa Indonesianya masih bagaimana kan? Boleh kan? Wifi 3 mahasiswi. Gak boleh. Misalnya kalau ya kan gitu nggak boleh kan? Berarti mubtada itu harus sama dengan
khobar dari segi mufrad, dari segi mutanna, dari segi jama'. Di sini ada mubtada, dia mufrad qaimun. Setelahnya berbentuk mutanna. Enggak mungkin jadi khobar. Akhirnya para ulama mengatakan ini disebut sebagai fa'il sadda masaddal khobar. Kenapa harus ada kata sadda masaddanya? Karena dia yang menempati posisi khobar. Kenapa harus? Karena kalau fa'il doang nggak bisa, belum sempurna kalamnya. Enggak, ini fa'il yang memang menempati posisi khobar. Secara bahasa sadda sendiri artinya apa? Menyumbat. Sadda yang sendiri artinya menyumbat. Anfi masdud. Anfi tersumbat. Bendungan disebut sebagai sad. Saddu ma'rib, saddu nahdoh, saddu kadza, karena dia nyumbat. Sad itu nyumbat. Aslinya menyumbat, tapi maksudnya di sini bahasa kitanya adalah fa'il yang menempati posisi khobar. Kenapa nggak jadi khobar saja? Karena nggak mungkin. Kenapa bisa jadi fa'il? Karena ini isim fa'il, bisa punya fa'il. Inilah tempat, ini yang disebut sebagai mubtadanya. Berarti laisa lahu khobar. Mana laisa lahu khobar? Huwa muktafin bimarfu'ihi anil khobar. Muktafin itu sama kayak mustaghnin. Kayak kemarin kita katakan mustaghnin an, ada ba. Itu enggak sih? Kemarin ada istaghna belum sih? Istaghna itu an libasaini bilibasin. Istaghna kalau sama an artinya nggak perlu, nggak butuh. Istaghna itu an libasaini, saya nggak butuh 2 pakaian. Bilibasin cukup 1 pakaian. Istaghna itu an al-kitab bi PDF. Saya nggak perlu kitab, cukup PDF. Gitu kan? Nggak perlu itu kalau pakai pasangannya an, tapi kalau ba itu yang diperlukan berarti. Begitu juga iktafa. Iktafa itu bikada. Di sini disebut sebagai al-mubtada al-muktafi bimarfu'i. Ini marfu'nya kan? Ini marfu'nya. Al-mubtada yang cukup dengan marfu'nya. Anil khobar, tidak perlu khobar. Karena di sini tidak ada khobar. Khobar itu sudah diganti dengan fa'il. Makanya al-muktafi bimarfu'ihi anil khobar. Mana al-muktafi bimarfu'ihil khobar? Al-mustaghni an bimarfu'ihi anil khobar. Yang tidak perlu khobar lagi. Cukup dengan isim yang dibaca rofa dengan marfu, yaitu kalau tidak fa'il naibul fa'il. Contohnya naibul fa'il amadrubun az-zaidani. Kalau di situ berarti az-zaidani naibul fa'il. Kalau aqaimun az-zaidani, zaidani jadi fa'il. Kalau amadrubun zaidani jadi naibul fa'il. Itu maksud daripada al-mubtada al-muktafi bimarfu'ihi anil khobar. Mubtada yang tidak perlu khobar, tapi ada yang namanya fa'il sadda masaddal khobar. Gitu aja. Kalau bahasa suaranya kedengaran ya? Aman. Kayak gitu aja. Wal mubtada al muktafi bimarfu'ihi. Ini ya. Jadi nanti kaidahnya setiap kali nanti ada mubtada. Ikon akhirah sih. Nafi didahului nafi atau istifham. Setelahnya ada isim yang dibaca rofa, maka dia mubtada, tapi namanya adalah mubtada al-muktafi bimarfu'i. Atau yang nanti setelahnya ada fa'il sadda masaddal khobar. Di dalam susunan mahkum di sama mahkum alaih, apakah diperlukan adanya lafzu ar-rabi baina mahkum alaih? Robit dan tadi robit itu kalau memang tidak di mahkum dan mahkum alaih, itu biasanya di mubtada dan khobar. Di mubtada dan khobar itu harus sama, mubtada mufrad, khobar mufrad, mubtada musanna, khobar musanna, ya kan?
Kalau khobar berupa jumlah kan berarti nggak sama. Karena nggak sama, satunya mufrad satunya jumlah, maka baru perlu namanya robit. Itu dari susunan mubtada khobar. Coba susunan fiil fa'il perlu sama nggak? Enggak, kamu bisa bilang jaa zaidun, jaa az-zaidani, jaa az-zaiduna. Boleh nggak? Boleh. Ini juga sama kayak gitu. Aqaimun az-zaidani. Ini mirip kayak kalau kita bilang ayakumu az-zaidani. Mirip. Jadi makanya di sini disebut sebagai fa'il. Karena di sini fa'il, maka nggak apa-apa, nggak sesuai juga. Ini disebut sebagai al-mubtada al-muktafi bi marfu'ihi. Oke ya. Tadi al-khabar itu banyak sifat yukola. Naib fa'il dari yukola itu apa? Banyak sifat. Enggak. Tadi apa coba? Innahu shadiqun fi. Khobar adalah sesuatu yasih an yuqala liqailihi, yang mengatakannya boleh dikatakan kepadanya innahu shadiq. Kita coba ya. Ma yasih an yuqala liqailihi. Ma ma itu khobar. Yasih jadi apa setelah ma? Sila. Fa'ilnya yasih mana? An yuqal. Liqailihi. Hi kembali ke ma. Ma yasih an yuqala liqaili ma. Apa naibul fa'ilnya yuqal? Innahu shadiqun fi. Itu apa? Itu qaimun jadi mubtada, zaidani jadi fa'il. Musnad ilahnya yang mana, Ustaz? Nah, ada nih. Ini contoh apa? Musnad. Jadi mubtada di sini dia jadi musnad. Fa'ilnya jadi musnad ilaih. Jadi mubtada nggak selamanya jadi musnad ilaih. Kalau punya khobar, punya musnad ilaih, jadi musnad ilaih. Kalau dia tidak punya khobar, punyanya fa'il saja masadar khobar, dia jadi musnad. Maka di situ harus ada kait pentingnya, yaitu al-mubtada al-muktafi bi marfu'in, dia jadi musnad. Kalau wal mubtada alladzi lahu khabar, dia jadi musnad ilaih. Masih bingung nggak? Nanti kawan-kawan yang sudah paham dijelasin ya atau itu. Ma yasih an yuqala liqailihi innahu shadiq fihi. Permainan domir memang ribet. Apa? Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan sama musonif nggak? Ada yang ketinggalan sama musonif nggak? Ya nggak disebutin. Coba, kan kemarin kita ngomong jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Di sini ada yang belum disebutin. Jadi musnad, khobar, iya kan? Wa yusamma tsani musnadan kal fi'li wal mubtada al muktafi baruri, harus tambahin lagi wa kal khobar. Aliyun musafirun. Musafir di situ jadi musnad apa musnad ilaih? Aliyun musafirun. Musafir musnad apa musnad ilaih? Musnad. Karena dia khobar. Oke. Kemudian yang jadi musnad apa lagi? Berarti khobarnya kana, khobarnya inna. Maf'ul kedua dari donna. Itu ya, berarti ada yang ketinggalan. Namanya juga kafnya makanya jadi dikatakan kaful tamtsil. Kaf untuk mendatangkan misal. Misal itu berarti nggak wajib disebutin semua kan? Kalau setelah kaf disebutin semua, nggak ada sisanya, kafnya namanya kaf istiqso. Itu menurut istilah para ulama. Kalau setelah kaf itu memang udah disebutin semua tuh, nggak ada sisa lagi. Berarti itu namanya kaf istiqso. Karena kaf itu seperti itu kan hanya permisalan saja, bukan itu satu-satunya. Jadi nggak usah disalahin kalau nggak disebutin, namanya juga lagi permisalan. Iya kan? Kalau kita bilang isim contohnya adalah qalamun, salah nih karena nggak nyebutin semua. Namanya juga contoh. Iya kan?
namanya juga contoh. Berarti kafnya itu menyebut setelahnya itu beberapa sampel saja. Nah, ini juga sama. Ketika dibilang, kok khobar nggak disebutin? Namanya juga lagi nyebutin sampel. Gitu. Cuma dia bilang lagi, orang ini mubtadi kok. Nggak masalah sampelnya nggak disebutin banyak. Ya udah, tinggal disebutin aja kalau ribut. Ya itu gunanya ada pencara. Itu gunanya ada pencara. Kitab itu kemarin kita katakan itu terkunci. Oke, selanjutnya al-kalamu alal khabari. Kalam di sini bukan kalam tadi ya yang dibagi jadi khobar dan insya. Al-kalam di sini ya pembahasan tentang khobar. Iya kan? Kalau kita katakan al-kalam al-khabar berarti apa? Kalam tadi bisa insya bisa khobar. Coba kita artikan dua-duanya berarti. Al-kalam al-khabar berarti iya kan? Kalam di sini tadi artinya adalah berarti di sini maksudnya pembahasan tentang khobar. Di kalam di sini kalam secara lughatan pembahasan. Bukan kalam tadi. Oke. Al-khabaru lanjut. فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار. Oke. Yang pertama, maudhu'ah li ifadatil hudud fi zamanin makhsus ma'al ikhtisar. Tadi para ulama juga di dalam nahwu nanti beda-beda ya. Ketika pembahasannya kana wa akhwatuha, dia sebenarnya jumlah isminya apa jumlah fi'liyah? Nah, tapi yang jelas kita kasih tanda umum aja, berarti jumlah ismiyah itu adalah mubtada, khobar. Jumlah fi'liyah fi'lun plus fa'il atau naibul fa'il. Yang pertama, jumlah ismiyah. Ini jumlah fi'liyah ya. Maudhu'ah itu berarti telah dibuat gitu ya. Li ifadatil hudud fi zamanin maksus. Hudud di sini artinya apa? Hudud itu di sini artinya adalah waqo', untuk menunjukkan peristiwa itu terjadi setelah sebelumnya tidak terjadi. Aduh, gara-gara beliau nggak mendatangkan kata, karena biasanya para ulama mendatangkan kata-kata li ifadatil hudud buat tajaddud. Oke, kita akan artikan saja berarti di sini maudhu'ah lil hudud. Hudud di sini karena tidak ada redaksi tajaddudnya, maksudnya kita artikan saja hudud di sini adalah wuqu' ba'da an lam yakun. Ba'daan lam yaqa', setelah sebelumnya tidak terjadi. Itu yang difahami dari jumlah fi'liyah. Kemudian wuqu'nya apa? Fi zamanin maksus. Kan maudhu berarti siwan maksus, kemudian ma'alif ikhtisar. Ya, kita contohkan. Kita bilang qara'a Sulaimanu. Para orang Arab, ini orang Arab ya, karena ini kan kita lihat semuanya kan dari orang Arab. Kalau mendengar jumlah fi'liyah seperti ini, mereka akan memahami bahwasanya pekerjaan qara'a itu baru muncul, baru yahduts. Sebelumnya berarti pernah tidak terjadi qara'a. Berarti dia arti qara'a Sulaiman itu berarti muncul ada pekerjaan qara'a bagi Sulaiman, pekerjaan membaca yang dilakukan oleh Sulaiman pada waktu tertentu. Ini kan waktu masa lampau. Maksud itu maksudnya masa lampau. Kemudian di sini ada ma'al ikhtisar. Ma'al ikhtisarnya bagaimana sih? Ini kenapa harus ada kata ma'al ikhtisarnya? Untuk membedakan dengan, kalau kamu bilang apa bedanya dengan Sulaiman qari'un amsi. Sulaiman qari'un amsi berarti ini menunjukkan juga artinya Sulaiman melakukan pekerjaan membaca fi zamanin maksus. Bedanya kalau di sini ikhtisar tidak perlu ada zaman. Di sini perlu ada kata amsi. Berarti kata ma'al ikhtisar untuk mengeluarkan yang semacam ini.
Ya kan? Lah iya. Itu kan yang kepikiran kan para ulama kan, kita kan orang nggak penting menurut kita, jadi ini. Kenapa? Maksudnya itu tadi. Jadi menurut mereka mengatakan qira'a Sulaiman, kalau kita seandainya ngomong maudhu' alil hudud fi zamanin maksus, orang yang satu saja kayak gini juga maudhu' di zamanin maksus. Di jumlah ismiyah ini. Berarti gimana? Maka ada kata-kata ma'alil isor. Tapi yang jelas kalau ditanya al-hudud di sini apa? Wuqu' ba'da'an lam yakun. Kalau nanti menurut ulama yang lainnya biasanya hudud itu ada tambahannya, yaitu wat tajaddud. Jelas wuqu' aja, hudud itu wuqu' ba'da'an lam yakun. Karena tidak ada kata-kata wat tajaddudnya. Karena beliau setelah itu akan mendatangkan tajaddud dengan arti yang lain. Itu yang bikin para ulama akhirnya berbeda pendapat. Jadi para ulama ketika menemukan kata qira'a Sulaiman kayak gini misalnya, mereka akan menemukan bahwasanya orang Arab itu akan mempunyai pemahaman bahwasanya qira'a Sulaiman itu melakukan pekerjaan qiraah pada zaman tertentu setelah sebelumnya tidak melakukan. Kalau melakukan seperti itu. Atau ketika bilang yusafiru Khalidun, maka ketika saya bilang yusafiru Khalidun, orang-orang Arab dulu banget memahaminya bahwasanya pekerjaan safar itu muncul setelah sebelumnya tidak terjadi. Tapi kalau yusafiru Khalidun munculnya kapan? Yusafir kan bisa yahtamil zaman maksusnya, bisa sekarang, bisa masa yang akan datang. Kalau qira'a Sulaiman zaman maksudnya adalah masa lampau. Itu maksud daripada liifadatil hudud fi zamanin maksud, bisa zaman maksud bisa madhi, hal, bisa mustaqbal. Ma'alif tisor itu untuk mengeluarkan yang seperti ini. Itu makna maudhu'nya. Makna maudhu' daripada jumlah fi'liyah, yaitu ifadatul hudud fi zamanin maksus ma'al ikhtisar. Ini makna maudhu' daripada jumlah fi'liyah. Para orang-orang Arab menemukan seperti itu, maka demikian. Yang dimaksud adalah demikian. Itu yang kemudian nanti bisa juga dipakai untuk istimbat. Nanti ada lagi itu, kadang maknanya nggak seperti itu, kadang punya makna yang lain, tapi makna aslinya seperti itu. Oke, makna tambahannya lanjut. وقد تفيد الاستمرار التجددية بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا. Oke. Kaqauli tarif aw kullama waradat unkadhu qabilatun ba'athu ilayya 'arifahum yatawassamu wa qad tufidu al-istimrar at-tajaddudi. Nah, karena mungkin ya beliau di sini ingin mendatangkan kata tajaddud di sini, maka beliau tidak mendatangkan kata tajaddud. Karena tajaddud yang nanti kalian temukan dalam buku-buku lil hudud wa tajaddud itu bukan tajaddud seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Istimrar. Nih, kalau saya kana fi'il madhi. Fi'il madhi itu untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi, terputus ataupun nyambung kan? Kalau saya bilang kana akhi tobiban, berarti menunjukkan bahwasanya kakak saya itu dokter pada masa lampau. Sampai sekarang dokter atau tidak itu urusan lain. Itu lihat dari siaknya. Biasanya kalau saya bilang kana kan berarti maksudnya dulu. Sekarang enggak gitu kan? Biasanya. Berarti maling kita. Tapi kalau kita bilang wa kanallahu ghafurur rahima. Apakah kita wa kanallahu ghafurur rahima? Sifat ghafur dan rahim yang dimiliki Allah itu munqati? Enggak, itu mustamir. Tapi mustamir terus, kayak gitu terus. Ghafur rahim itu tidak pernah terputus, tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau istimrar tajaddudi enggak kayak gitu. Istimrar tajaddudi itu lihat, berhenti. Lihat, berhenti. Ngelakuin, berhenti. Ngelakuin, berhenti. Tapi secara kontinu. Karena nggak mungkin misalnya tidur terus. Nah, ini sini contohkan. Dia apa? Dengan korina di sini. Idza kana, tapi di sini kapan? Mengandung di sini. Kadang jumlah fi'liyah bisa menunjukkan arti, itu bukan makna maudhu'nya berarti ya.
itu maknan balaghi karena bisa dilihat dari korina. Dengan cara apa? Bil qara'in idza kana fi'lu mudhari'an. Seperti qouli tarif aw kullama waradat anka qabilatun. Apakah setiap kali qabilah atau sebuah qabilah waradat mendatangi Ukal, pasar Ukal. Ukal itu pasar yang biasanya mereka di sana ada Indonesian Idol, ada X Factor atau KDI. Enggak, zaman dulu nggak ada penyanyi, adanya syair. Jadi mereka itu di pasar Ukal itu mereka berlomba-lomba syair, kemudian nanti ada salah satu jurinya, biasanya gede, mereka punya kubah, punya tenda sendiri, tenda bagus. Datang, mereka bikin syair, tadi yang syairnya bagus langsung ini. Biasanya diapalin oleh banyak orang. Oh ini syair bagus, bla 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 bla. Zaman dulu ada syair yang terbagus yang disebut sebagai Mu'allaqat Sab'a. Itu sudah memang diakui oleh jurinya pada saat itu. Mu'allaqat Sab'a. Itu syair-syair jahiliyah yang terbaik. Sampai sekarang pun itu ada yang terbaik. Yang jelas kita katakan apakah setiap kabilah mendatangi Ukal ba'athu, mereka mengutus arifahum. Arif itu di situ artinya adalah Rais, pemimpin, PJ mereka ilayya. Mereka mengutus PJ mereka ilayya kepada saya yatawassamu. Nah, yatawassamu artinya adalah yatafahasu. Atau begitu di situ yatawassamu itu yatafarros. Yatafarros itu artinya lihat kayak gini satu-satu, dilihatin mukanya. Oke, kisahnya begini. Ini si Tarif ini dia orang Badajidi Ngadan. Tarif ini orang Badajidi Ngadan. Dia bajigur. Tarif ini dia punya kasus di kabilah ini, punya kasus di kabilah ini, punya kasus di kabilah ini, iya kan? Suka buat masalah lah. Nah dia itu ingin ngomong suatu ketika, apakah setiap kali Ukal, pasar Ukal itu pasar musiman, pasar tahunan, itu setiap kabilah mengutus pimpinan mereka untuk nyari-nyari saya. Itu. Ini tadi Hamzahnya bukan Hamzah apakah beneran, tapi yang jelas di sini beliau ingin mengatakan setiap Ukal itu ada, kemudian kabilah itu pada datang ke sana karena memang di situ berlomba-lomba syair. Para pemimpin mereka diutus untuk mencari-cari saya. Kata-kata yatawassamu mencari-cari saya tadi ngelihat. Apa masa ketika lagi masuk Ukal kayak gini terus, jalan-jalan, gak berhenti, gak istirahat, kan nggak mungkin. Tapi kan lihat, terus kalau nanti memang nggak ketemu istirahat dulu, makan dan lain-lain, baru cari-cari lagi. Yatafarrasu wal wujud, itu namanya istimrar tajaddudi. Di kata yatawassamu, artinya tadi mencari-cari, melihat-lihat muka. Apa bahasanya kalau begitu? Kok bukan nguntit? Nguntit mah dari biasanya. Di sini ngelihat-ngelihat, nyari-nyari itu terang-terangan. Oke, jadi yatawassamu itu syahidnya di mana? Di yatawassamu. Itu di fi'il mudhari yang menunjukkan arti istimrar tajaddudi. Karena kalau artinya nggak kayak gitu, karena di sini kondisinya dia sedang ingin mengatakan dia punya jinayah yang banyak, ya kan? Kalau seandainya tidak menggunakan yatawassamu, maknanya nggak pas. Masa tawas sama satu kali saja? Enggak, ini di sini yatawassamu ingin menunjukkan arti istimrar tajaddudi. Tadi istimrar tajaddudi adalah syai'an fa syai'an, huduthul fi'l syai'an fa syai'an. Dia terjadi, berhenti, terjadi lagi seperti itu. Sedikit demi sedikit. Enggak terus-menerus. Di situ ya, berarti syahidnya dia tawassamu. Awakullama waradat uqadha qabilatun. Jadi para ulama nanti di nahwu itu ketika ada kata awakullama ahadu, kayak gitu awakullama biasanya mereka ada syarat yang mahdhuf. Ada istifham yang mahdhuf, mustafham anhu yang mahdhuf.
Awakullama di situ ahadara qabila wa kullama waradat ukat qabilatun ba'du ila ya'rifahum yatawassamu. Jadi makanya di situ biasanya di syarat dijelaskan ahadara qabila. Tapi artinya bagaimana awakullama di situ? Apa iya betul mereka mencari-cari? Wah, tapi di situ bukan sedang berarti pertanyaan ya. Di sini sedang ingin menunjukkan bahwasanya oh saya nih orang yang dicari-cari. Jangan ingin sombong. Kayak gitu kan biasanya kan para badai citingan kan sok kuat. Oke. Wasaniyatu. Yang kedua dibaca. والثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه نحو الشمس مضيئة. Oke, musnadi lil musnad ilaihi. Jadi pokoknya kalian gambarkan dulu saja bahwasanya orang Arab kalau menemukan jumlah ismiyah, contohnya misalnya asyamsu mudhi'atun. Mereka akan memahaminya ada yang penting ada sifat idhoah yang dimiliki syams itu sebelumnya terjadi atau tidak, itu nempel terus atau tidak nggak penting. Yang penting ada subutul musnad lil musnad ilaih. Yang penting bahwasanya sifat bercahaya itu menempel pada matahari. Bahasanya asyamsu mudhi'ah itu yang dipahami orang Arab ya sudah, matahari itu bercahaya, udah. Kapan bercahayanya? Pada waktu apa? Enggak ada. Itu maksud daripada limujarrodi tubutil musnad lil musnad ilai. Beda dengan ini, kalau ini mesti ada zamannya dan ada pemahaman bahwasanya sebelumnya tidak terjadi. Kalau asyamsu mudhi'ah itu enggak, dia tidak ada zamannya, tidak bisa dipahami bahwasanya dia kemarin atau sekarang, enggak. Itu kalau dilihat dari jumlah ismiyah. Itu ya aslinya itu secara wada. Tapi yang sering bukan seperti itu. Nanti yang sering adalah setelahnya waqad tufidu al-istimrar bil qara'in. Istimrar di sini bukan istimrar tajaddudi. Beda dengan lagi istimrar yang tadi wa kana Allahu ghafurur rahimah. Istimrar di sini contohnya waqad tufidu istimrar, tapi dengan qarinah lagi. Jadi waqad itu berarti kan bukan makna wada', bukan makna maudhu'. Makanya itu perlu yang namanya qarinah. Di situ qarinahnya biasanya ketika khobarnya tidak berupa fi'il. Di situ katakan idza lam yakun fi khobariha fi'lun nahu al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi'un. Jumlah ismiyah khobarnya bukan fi'il. Maka kemudian di sini qarinahnya kalau para ulama mengatakan di sini kita sedang ingin memuji. Kita sedang halnya adalah makomnya adalah makomul madhi. Makomul madhi nggak mungkin masa alail munafi sekedar nempel musnad kepada musnad ilaih saja. Kan lagi mau muji, berarti maksudnya adalah berarti sifat nafi itu nempel terus kepada ilmu. Karena ilmu nafi berarti sifat nafa itu terus menerus melekat kepada ilmu. Ala ilmu nafi, ilmu itu bermanfaat, berarti sifat bermanfaat itu nempel terus kepada ilmu. Bolehlah mungkin kita artikan sedikit. Ini memang itu ya. Ini karena kita tidak tahu backgroundnya. Misalnya kita lagi nguji aja, kayak gini. Ahmad syairun. Ahmad syairun. Itu lagi ngomong lah. Pokoknya kawan saya ini muhandis handal, kawan saya ini tobib handal. Itu kan jadi makomnya lagi makom apa? Muji. Tiba-tiba saya ngomong, kalau Ahmad dia syairun. Masa artinya cuma sekedar thubutul musnad ilaih? Kalau sekedar thubutul musnad ilaih kan enggak pas. Maksudnya ini makomnya sedang makom memuji. Berarti ketika bilang Ahmad syair itu berarti sifat syair menempel kepada si Ahmad, menempel terus sejak dia dijuluki sebagai syair. Ahmad syairun. Ahmad katibun. Ahmad seorang penulis. Makanya yang artikan biasanya Ahmad seorang penulis, bukan Ahmad kataba, Ahmad sedang menulis, tidak. Idza lam yakun fi khabariha fi'lun nahu al-ilmu nafi'. Di sini qarinahnya para ulama mengatakan al-ilmu nafi', salah satu qarinah yang nanti bisa menunjukkan arti istimrar atau tidak adalah qarinahnya adalah qarinah maddah atau qarinah dzam.
Kalau di awal korinanya nanti korinah siap. Siapnya di situ lagi fakhr. Oke, kalau emang ini agak ribet, itu emang nanti pasnya memang kalau sudah masuk kepada ini mana maudhu'nya ya, ini semuanya makna maudhu'. Mana maudhu' itu kadang seperti ini. Mana maudhu' itu mana aslinya ya, mana aslinya. Kadang memang mana asli itu kita tidak akan pahami betul kecuali kita nanti punya tahu makna-mana yang lainnya. Mana-mana yang lainnya tidak kita pahami betul kecuali memang kita nanti melihat analisanya para ulama. Biasanya macam ini nanti kalian pas nyoba baca tafsir. Tapi sedikit aja maksudnya kayak tadi saya jelaskan bahwasanya para orang Arab. Jadi kalian langsung pahami saja bahwasanya orang Arab kalau bilang qara'a Sulaiman berarti sebelumnya qara'a tidak terjadi, kemudian terjadi. Tapi kalau di sini enggak, al-ilmu nafi dia sedang ngomongin saja. Yang di atas Asyamsu Mudiyah itu apakah sebelumnya tidak mudiyah atau tidak? Enggak, Asyamsu Mudiyah itu pengen nempelin mudiyah kepada Syams saja. Kadang juga dia istimrar al-ilmu nafi ketika sedang ingin memuji. Masa memuji nempelin sifat doang? Apa faedahnya memuji seseorang dengan bahwasanya dia punya sifat ini, terus sifat itu tidak terus menerus? Kalau mau memuji kan berarti sifatnya harus nempel terus. Ya, makanya dikatakan ketika madah Ahmad Syair, maka dia yufidul istimrar asalkan dia fa'ilnya berupa khobarnya tidak berupa fi'il. Oke. Itu secara maudhu dan tidaknya. Kita langsung ke al-aslu fil khobar. Ini pembahasan baru. Ada yang pertanyaan sampai sini? Ada. Ya. Kan Ahmad Syair. Tapi dia jago syairnya gak selalu gimana? Nah, itu lain. Beda ya. Dia rajin, tapi rajinnya nggak selalu gitu. Ya. Kayak antum sekali. Ada seorang penyair, tapi dia jarang bikin syair gitu. Tapi dia tetap dikatakan penyair kan? Iya, maksudnya kalau kamu ingin memuji dia, maka kamu kalau dalam kondisi tertentu kamu sudah memuji ini dokter bagus, ini begini. Kemudian kamu ingin memuji dia, kamu jangan bilang misalnya Ahmad itu yash'uru misalnya, atau yash'uru Ahmadu, atau yakunu Ahmad syairon. Tapi kamu bilangnya Ahmad syair. Itu kembalinya kepada realita. Berarti kamu kalau misalnya pengen muji apa enggak? Kalau pengen muji berarti bilangnya Ahmad syair. Kan tadi mutabaqat kan apa? Kalau tidak pengen muji biasa aja berarti. Yakunu Ahmad syairon misalnya. Atau misalnya yash'uru Ahmad mala yash'uru ghairuhu. Itu kan pasti penyair juga. Penyair itu kan kadang merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain kan? Orang lihat mendung biasa aja, tapi penyair enggak. Kopi, kenangan, dan hujan. Ya gitu kan? Itu. Jadi tidak masalah. Tapi misalnya kamu ngomong Ahmad Syairun ingin memuji, tapi ternyata Ahmad itu bukan penyair. Ya berarti kamu yang tidak mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Orang dia bukan penyair kok kamu sebut sebagai Ahmad Syair. Ini mubalaghah banget. Gitu kan? Berarti tidak mutabaqatul hal, gitu maksudnya. Nah, itu nanti. Itu kan mana-mana aslinya, berarti nanti mutabaqah tadi tidak. Gitu, Han. Ada lagi yang tanyakan? Oke, lanjut. Wal aslu fil khabari. Oke, sudah. Tadi ada 2. Kemudian al khabar sama-sama li ifadah. Yang diinginkan dari khabar itu apa sih? Li ifadati al-hukam, li ifadati annal mutakallim alimun bil hukmi. Gitu ya. Kamu kalau ngomong tiba-tiba kenalan, nama saya Doni. Apa tujuan daripada ngomong nama saya Doni? Ingin memberitahukan isi kalam. Tiba-tiba saya ngomong, saya dari Jakarta. Berarti ingin memberitahukan kalian isi daripada kalam itu, iya kan? Itu maksud daripada khobar itu kadang yang ditujukan dari khobar. Tujuan orang ngomong khobar itu apa?
tujuan orang ngomong khobar adalah liifadatil hukmi, untuk memberitahukan hukum. Hukum di sini maksudnya isi daripada khobar, madmun daripada khobar. Hukum yang di sini yang dimaksud adalah madmun daripada khobar. Kadang enggak kayak gitu. Saya sebagai dukun, agar dukun saya laris, perdukunan saya laris. Kemudian si syukur habis ngeliat natijah lewat rokom siri lulus, alhamdulillah. Saya tiba-tiba deketin syukur, kamu lulus, terus syukur tahu dari mana dia, kan gitu. Saya ketika ngomong kamu lulus, syukur udah tahu sebelumnya enggak? Sudah tahu. Tapi kenapa saya tetap ngomong kayak gitu? Untuk ngasih tahu dia bahwasanya saya juga ngerti loh, bukan kamu doang. Itu maksud daripada liifadati anal mutakallim. Saya ngomong tadi kan, kamu lulus alimun bil hukmi. Ini madhul khabar. Ini ya, ini. Ifadah itu sama-sama nanti dia memberitahu. Kayak misalnya di tengah jalan, tiba-tiba ada akas di jalan. Terus saya di sampingnya, tiba-tiba saya orang asing. Saya bilang, nama kamu Akas. Berisnya begitu. Ngapain kayak gitu? Kan serem ya? Itu banget. Maksudnya ngapain kayak gitu? Itu untuk menunjukkan bahwa, itu untuk mengabarkan bahwasanya saya juga ngerti siapa namamu. Karena kalau saya bilang memberitahukan isinya, dia udah ngerti nama dia Akas. Iya kan? Orang udah ngerti nama dia udah ngerti nama dia Akas. Terus ngapain saya ngomong kayak gitu? Berarti liifadati anal mutakallim alimun bil hukmi. Itu adalah dua gharad daripada khobar. Ini gharad asli daripada khobar. Kalau nggak mengabarkan isi, ya mengabarkan bahwasanya mutakallim juga ngerti isi. Ada lagi makna lain yang lain nggak? Ada. Itu makna-makna yang lain nanti. Mana yang diambil dari khobar, itu makna balaginya. Nanti ada yang lain, koran yang lain. Maka ini akan membahas itu. Kita lihat. Wal aslu, coba lanjut. wal aslu fil khabari ay yulqa li ifadatil mukhatabi al hukma alladhi tadammanathu al jumlah. Oke, tuh al hukma, ini madmunul khabar. Aslinya adalah li ifadatil hukmi alladhi tadammanatul khabar, atau nisbah kalamiyah yang diandung oleh khabar. Seperti dicontoh kama fi qaulina. Contohnya apa di situ? Hadaral amiru. Kalian nggak ngerti si raja datang apa enggak? Nih, kenapa zaman tertentu pemimpin yang merakyat itu dielu-elukan banget? Emang dari zaman dulu itu orang-orang yang berkuasa di sana itu orang-orang elit, nggak mau terjun di rakyat karena punya anak buah masing-masing. Jadi orang yang dekat dengan bawahannya itu maka akan sangat dipuji sekali. Makanya sampai ada yang mengatakan dipuji pada saat itu yang lagi diperlukan ya. Makanya sampai ada yang mereka membagi-bagi, ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya leader kayak gitulah. Ada bos, ada leader itu kayak gitu. Makanya orang-orang yang dekat dengan bawahannya itu sangat dielu-elukan sekali. Tapi bukan berarti orang yang di atas terus nggak bagus. Bagus juga kalau dia mengawasi tidak langsung kan. Tapi itulah maksudnya kayak gitu. Jadi hadarul amiru itu sesuatu yang jarang terjadi, makanya ingin mengabarkan, Amir datang loh, hadarul amiru. Maka di sini dikatakan ingin memberitahukan isinya. Ini disampaikan kepada liman la ya'lamu dzalik. Berarti ketika khobar disampaikan, al khobar yulqa liman ya'lamu al hukma, maka dia liifadatil hukmi. Tapi kalau khobar disampaikan kepada liman ya'lamu al-hukma, maka liifadati annal mutakallim alimun bil hukmi. Coba ulangi hadarul amir. Kalian nggak tahu hadarul amir. Saya ngomong hadarul amir, berarti yang saya inginkan adalah ifadatul hukam. Hukumnya nanti istilahnya disebut faidatul khobar. Berarti tujuan khobar diucapkan itu untuk memberitahukan faidatul khobar.
ketika diucapkan kepada orang yang nggak ngerti. Faidah kedua khobar, tujuan kedua khobar, tujuan asli juga ya, al-asl ya, tujuan aslinya. Kalau tidak seperti itu, kalau memberitahukan kepada orang yang sudah tahu, maka yang diinginkan adalah bukan faidatul khobar, tapi lazimu faidatil khobar. Lazim faidah itu ininya, kaunul mutakalim alimun bil hukmi. Ifadah artinya memberitahukan. Nah, kita coba ulangi lagi. Wal aslu fil khabari an yulqa li ifadatil mukhatab au li ifadati anna. Berarti dua ya. Jadi tujuan khobar yang asli itu ada dua. Yang satu li ifadatil hukmi, dan yang kedua li ifadati annal mutakallim alimun bil hukmi. Al hukam disebut faidatul khobar, kaunul mutakallim alimun bil hukam disebut lazim faidatil khobar. Maksudnya ketika saya ngomong hadaral amiru, saya kan ingin memberitahukan isi khobar. Otomatis kalian sebenarnya paham juga bahwasanya saya mengerti isi khobar. Otomatis, itu disebut sebagai lazimnya. Itu disebut sebagai lazim. Yalzamu min al-ilm, yalzamu min ifadatil hukm, maka ifadatu anal mutakallim alimun bil hukmi. Itu makanya disebut sebagai lazim faidatil khobar. Oke. Walaupun itu nanti pembahasannya pelik lah. Tapi yang jelas di situ kita sebut sebagai lazim ya, lazim ya. Kayak kita ulangi nanti. Au yang kedua nih, kama fi qaulina hadaral amiru. Berarti yang diinginkan adalah isi daripada khobar bagi orang yang tidak mengetahui. Au li ifadati annal mutakallima alimun bih nahwu anta hadarta amsi. Nih, kita bilang ke siapa? Ali ada Ali, namanya Ali. Saya ngomong ke Ali, Li, ente jangan datang di kelas ini. Misalnya ente jangan datang di kelas ilmu matematika. Jangan datang pokoknya. Saya sebagai preman kan. Oke, ente jangan datang ya. Ternyata diam-diam dia datang sendirian lagi. Nggak ada temannya. Kan nggak ada yang ngerti. Berarti yang ngerti dia doang kan. Besoknya saya ngomong, Li, hadorta amsi. Ali tahu nggak dia hadir kemarin? Tahu lah, orang dia yang ngalami. Ngapain saya ngomong li anta hadorta amsi? Berarti saya juga ngerti loh, ente datang. Apa isinya ngancam? Nah itu urusan lain. Kalau yang ngancam nanti urusan lain. Tapi di situ intinya berarti ingin mengatakan bahwa saya juga ngerti loh, nggak cuma ente doang ngerti. Itu maksud daripada li ifadati anal mutakallima alimun bihi. Contohnya anta hadorta amsi. Atau tiba-tiba kayak tadi ngasih tahu nama kamu siapa? Kan ternyata bisa Demi ya. Oke. Wa yusamma al-hukmu. Nah, hukum tadi adalah faidatul khobar. Wa kaunul mutakallimi aliman bihi lazima faidatil khobar. Berarti gharad khobar. Nih, gharad ini biasanya para ulama mencantumkannya dalam subjudul gharad khobar. Tujuan dari khobar. Tujuan dari khobar ada kalanya memberitahukan hukum atau memberitahukan faidatul khobar. Ada kalanya memberitahukan lazim faidatil khobar. Faidatul khobar kepada orang yang nggak ngerti, lazim faidah kepada orang yang nggak ngerti. Ada nggak mana-mana yang lain selain itu? Ada. Maka setelah itu dikatakan waqad yulqal khobaru li aghradin ukhra. Kadang khobar itu disampaikan untuk tujuan-tujuan yang lain, untuk makna-makna yang lain. Sampai sini ada yang menanyakan? Ini kalam sehari-hari sebenarnya kita mengalaminya, tapi kita nggak ngeh aja, ternyata dijadikan ilmu sama para ulama. Kita lihat waqad yulqal khabar li aghradin ukhra. Ini berarti sudah pembahasan gharad khabar yang bukan gharad asli, karena gharad aslinya cuma dua. Kalau enggak ifadatu faidatil khobar, yaitu ifadatu lazim faidatil khobar. Kalau ini makna
Balagi. Ini waqad yulqal khabar li agradin ukhra, itu bil qara'in difahami dengan melalui qarina. Coba yang pertama, kalistirham. Istaf'ala di sini artinya untuk tolab. Selain tolab artinya apa? Istaf'ala? Bukan. Yang sering lagi, yang kalian yang istihsan. Maksudnya istihsan meminta kebaikan. Menganggap baik. Istaf'ala kadang artinya menganggap. Kadang artinya menganggap, kadang artinya meminta. Tapi di istirham di sini meminta belas kasih atau memelas. Coba kita lihat di sini. Fi qauli Musa alaihi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mana fakir jadi apa kedudukannya? Khobar dari ini. Rabbi di situ munada, Tuhanku. Bukan mubtada itu ya, munada. Rabbi Tuhanku, inni faqirun. Faqirun li ayyi syai'? Lima anzalta ilayya min khairin. Min khairin jadi bayan. Bayan daripada ma. Rabbi Tuhanku, saya fakir terhadap apa yang kau turunkan berupa kebaikan. Pertanyaannya, dia ingin memberitahukan kepada Allah. Allah ngerti, karena nggak mungkin memberitahukan isi. Ini kan ifadah sama-sama memberitahukan kan? Ini memberitahukan isi, ini memberitahukan saya ngerti. Berarti dua-duanya nggak mungkin, karena dua-duanya sama-sama memberitahu. Allah nggak perlu diberitahu kan? Tapi ngapain Nabi Musa ngomong kayak gitu? Minta belas kasihan. Itu kan Nabi Musa ceritanya habis ini kan? Ketemu sama dua cewek kan? Pulang malam gitu. Karena segala gitu. Itu kan Nabi Musa habis ngasih air ya. Ngangkat ngasih nimbain air buat dua perempuan. Kemudian habis itu Robi, karena beliau habis kabur mau dibunuh sama Fir'aun. Habis itu beliau bilang, ya Allah, saya lagi fakir banget ini sama engkau. Itu lagi, kalam itu bukan sedang ingin memberitahu Allah, tapi meminta belas kasih, memelas. Kayak kalian ketika ngomong sama bapak kamu, kalian misalnya, ini udah akhir bulan banget, gak punya apa-apa nih, bla 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 bla. Itu bapak kamu udah ngerti, aku ngerti kok, aku ngerti. Udah akhir bulan. Itu nanti ingin memelas. Meminta belas kasihan. Berarti di sini istirham. Jadi qarinah halnya karena Allah nggak mungkin diberitahu. Oke, yang kedua, wa idharu dha'fi fi qauli Zakaria alaihi salam, Rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Terus setelah itu apa? Selanjutnya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kana imraati aqira. Ya. Terus fahab li. Jadi para ulama mengatakan kata ini dijadikan sebagai muqaddimah sebelum minta. Mau minta fahab li. Nabi Zakaria kan enggak punya anak, lama banget tuh. Ya Allah. Allah udah ngerti kan, tanpa ngomong kayak gitu sudah ngerti. Tapi beliau ingin menunjukkan bahwasanya saya sekarang sudah lemah banget, agar nanti doanya dikabulkan. Kan kata-katanya aman yujibul mudhara gitu. Nah, beliau menunjukkan bahwasanya saya sedang lemah banget. Ini wahanal azmu minni, tulang-tulang saya itu sudah mulai lemah. Kepala saya sudah dipenuhi uban. Bukan cuma punya uban, dipenuhi washta'ala rasu syaiban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyyan. Ila akhirih, itu untuk menunjukkan bahwasanya nanti biar doanya diterima. Makanya itu menunjukkan kelemahan dulu. Para ulama nanti rahasia. Kenapa nggak langsung ngomong ini dhaif saja? Karena ketika dibilang tulang itu kan penyangga tubuh manusia. Kalau tulangnya sudah keropos kan berarti udah lemah banget. Maka di situ menunjukkan kelemahan yang banget. Makanya nanti doanya seperti ini. Makanya kan para ulama kalian adabnya adalah awal itu kalian kalau mau doa itu nggak usah banyak-banyak, mujinya yang banyak. Ya Allah, ya Rahman, baru nanti doa.
Jangan mujinya dikit, mintanya banyak. Ya kan gitu ya. Biasanya kadang kayak gitu, orang-orang kan biasanya gitu. Bagusnya kan gitu. Jadi kalau kamu tingkatnya mintanya banyak ya emang masih hamba abal-abal ya. Bukan orang wali, orang soleh ya. Kalau gitu kan di sini Robi ini wah yang aku ini. Habis itu wasna ala Rasul. Saya bawa lah aku bidoa ke Robi. Saya nggak pernah sengsara kalau doa bla bla bla. Istri saya udah tua, udah kasihan banget lah ini, tolong saya gitu. Fahabli min ladunka waliya ya. Yarithuni wa yarithu. Itu bukan. Bukan ya, fahabli min ladunka waliya ya benar. Oke. Ya, nomor 3. Wa idharut tahassur. Nah, ini yang ngenas banget nih, ngenas nih. Wa idharut tahassur, tahazzun. Menunjukkan kesedihan. Bukan mengekspresikan kesedihan ya, berarti idhar tahassur menunjukkan kesedihan, bukan bersedih tapi menunjukkan kesedihan. Fi qouli Imran, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Kalau yang di atas mana jumlahnya, khobarnya yaitu inni wa hanal azmu minni. Kalau yang di sini inni wada'tuha untha. Nih, kalian bayangin. Ibunya Siti Maryam sudah mau nazar, bilangnya gimana? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya sudah nazar banget nih. Anak saya sudah bakal saya serahkan. Muharraran itu saya lepaskan, gak bakal saya utak-utik dari kecil. Saya bakal serahkan ke Baitul Maqdis, jadi abdi dalam Baitul Maqdis. Ini nazartu laka ma fi batni muharrara. Jadi saya Fauzi sering cerita, saya itu salah satu, biasanya di keluarga ada yang muharrar kayak gitu. Jadi anaknya nggak boleh diutik-utik, pokoknya dia harus ilmu saja. Jadi saya Fauzi itu salah satu keluarga, ya kakak-kakaknya nggak berkecimpung ilmu, jadi dia saja nggak boleh diutik-utik Fauzi, dia suruh belajar aja. Itu ceritanya memang kayak gitu. Maksudnya dulu pengen banget, bahwasanya saya ibunya Siti Maryam pengen anaknya jadi abdi dalam Baitul Maqdis. Ya jadi abdi dalam cowok lah ya kan, zaman dulu kan. Cowok kan sudah nggak ada USG zaman dulu ya. Pokoknya saya nanti anak saya jadi abdi dalam Baitul Maqdis, nggak bakal saya utak-utik Gusti. Sampai kemudian setelah lahir, ya Allah, cantik ya. Akhirnya mau doa, Robbi ini wada'tuha aduh. Cewek Gusti. Allah ngerti nggak ngerti, tapi itu menunjukkan kesedihan kalau ternyata akhirnya kan dijadikan abdi dalam sampai kemudian ditausil malaikat Jibril kan. Lah iya, siapa coba? Tiba-tiba Nabi Zakaria walamma dakhala 'alaihal mihraba wajada indaha qala ya Maryam anna laki hadza. Kan enggak ada orang yang datang ke sini. Malaikat Jibril tausil. Gitu kan? Kalian tausilnya kasih tausil manusia, ada di tausil malaikat Jibril. Itu juga hamba soleh. Toleran. Wahid harus tahassurnya kan gitu ya. Berarti di situ sedang ingin ngasih tahu Allah enggak ngapain Allah dikasih tahu. Tapi ingin menunjukkan kesedihan. Kayak kalian biasanya begini, kalian naudzubillah ya, kalian di 80 coret, zaman sekarang mah Tremco ya, Uber. 80 coret tuh sesek banget kalau masa-masa ujian. Biasanya yang kacau itu kalau musim dingin, karena musim dingin orangnya jaketnya tebal dan lain-lain. Kemudian naudzubillah salah satu misalnya adalah tiba-tiba, kok nggak ada. Teman kamu di samping dikasih tahu, bro, HP ku nggak ada bro. Kayaknya jangan-jangan dimaling nih. Soalnya dia nggak ada. Sekali berarti apa? Kalau saya ngomong kayak gitu sekali apa? Liifadatil hukum kan? Faidah khobar kan? Yang saya inginkan faidah khobar kan? Pas turun ngomong lagi, bro, hilang bro. Yang kedua ngapain? Sedih dong ya kan? Kamu udah ngerti kamu kan? Sampai kamu ngomong, apaan sih bolak-balik mulu? Kamu ngomong, kamu gak pengertian. Ya gitu ya? Ya kan itu sedih kan? Habis itu setelah turun sampai ke rumah kan, aduh, hilang bro. Teman dekatnya, cuak. Teman dekatnya bilang, habis itu udah tidur lah. Siapa tahu hilang lah kesedihanku lah. Bangun tidur, HP ku hilang bro. Berapa kali tuh?
Itu pengolahannya berarti bukan untuk faidatil khobar, tapi lidhari tahas. Iya kan, realita kita sehari-hari kan gitu. Ada orang ngomong balik ngomong terus ngapain sih? Itu berarti lagi sedih. Kalian perlu dengerin aja, nggak usah dikomen. Itu lagi sedih, bukan lagi ngapain, bukan lagi ngasih tahu, itu lagi sedih aja. Gitu. Kayak misalnya kamu lagi nonton, cewek misalnya nonton drama Korea. Aduh, si Jongkok mati si Jongkok. Aduh, kenapa nggak tidur aja sih dia jongkok? Kalau tidur aja nggak mati dia. Aduh, kenapa jongkok mati jongkok? Gitu ya. Lanjut guys, yang keempat. Itu kayak gitu. Jadi kabar-kabar yang menyedihkan kalian udah ngerti. Biasanya itu lagi ingin menunjukkan kesedihan. Dengerin aja itu lagi curhat. Oke, yang keempat. Wa idharul farahi bimuqbil wasyamatati bimudbir. Idharil farahi bimuqbil. Muqbil artinya apa muqbil? Sesuatu yang datang. Ya biasanya kalau di adzan Indonesia kan hada iqbalu lailik wa idbaru naharik. Ini malammu telah datang, siangmu telah berlalu. Aqbala datang, adbaro berlalu. Idharus surur menunjukkan kebahagiaan. Idharus menunjukkan kebahagiaan atas sesuatu yang datang. Wasyamatati bimudbir. Syamatah itu apa? Suka juga, tapi untuk sesuatu yang dibenci dan hilang. Gimana ya? Syamatah itu suka juga gini. Biasanya kalian doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min syamatatil a'da. Saya punya musuh Alem. Musuh berat Alem lah. Sama-sama kita pemain bulu tangkis. Alem suatu ketika tangannya kejatuhan paku. Ya pokoknya kejatuhan paku aja satu. Mending kalau satu kan, kejatuhan banyak. Akhirnya tangannya cedera. Saya seneng. Nah ini maksudnya syamatatul a'da. Saya senang atas musibah yang menimpa musuh saya. Atau kayak gitulah ya, maksudnya senang itu namanya syamata. Iya gitulah, sebenarnya penderitaan orang lain. Makanya dikatakan asyamata bimudbir, senang atas hilangnya sesuatu, mudbir kan sesuatu yang pergi. Nah di sini dikatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi saya belum melihat secara dalamnya bagaimana, karena kita harus melihat siyaqul kalamnya. Kenapa di situ sampai para ulama mendatangkannya idharul farah. Waqul, kan akhirnya gimana? Waqul ja'al haqqu kan? Waqul ja'al haqqu. Tanpa dikatakan seperti itu, Nabi Muhammad ngerti nggak apa namanya? Ini kan waqul ja'al haqqu yang disuruh kul siapa? Muhammad ya, Nabi Muhammad ya? Apa bukan? Coba ayatnya gimana? Apa ini tentang dulu Bani Israil? Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi yang dikasih tahu itu ngerti, hal itu sudah datang, kekafiran telah sirna. Tapi ngapain disuruh baca seperti itu? Untuk menunjukkan bahwasanya kita senang Islam datang, kafir pergi, kekafiran pergi. Makanya katakan ja'al haqqu. Islam telah datang, kekafiran telah sirna, kebatilan telah sirna. Nanti kita jadi PR bagi saya, nanti saya cek di ayatnya gimana, kita harus tahu kondisinya. Kenapa di sini para ulama mengartikannya idharul farah bimuqbil wasyamatati bimudbir. Jadi menunjukkan kebahagiaan atas sesuatu yang datang, yaitu Islam. Jadi menunjukkan kebahagiaan atas kepergian kufur, kepergian syirik. Selanjutnya 5, wa idharus surur fi qaulika. Menunjukkan kebahagiaan fi qaulika akhadtu jaizatat taqaddum. Liman ya'lamu dzalik. Mana jaizatat taqaddum? Hadiah berprestasi lah ya. Taqaddum itu prestasi. Saya telah mendapatkan hadiah atas prestasi saya. Bagi orang yang tahu, saya sudah ngomong ke Rafiq, aku kemarin dapat hadiah dari Azhar. Udah ngerti Rafiq. Yang kedua, dapat hadiah aku ya dari Azhar ya. Ngomong lagi.
Berarti lagi pengen lagi bahagia. Kan orang kadang lagi kalau dapat hadiah itu ngomongnya nggak cukup sekali kan, yang kedua juga kan. Juara, gitu kan ya. Aku juara yang kedua untuk menunjukkan bahagia. Juara yang pertama ngabari, juara yang kedua bahagia. Iya. Ada juga yang kadang isinya pamer kan. Dapat yang lain dipukulin, kita dapat disalam. Yang lain dapat pukulan benjolan, kita dapat 200 lei misalnya. 200 lei. 200 lei. Yang pertama kasih tahu, yang kedua 200 lei. Itu pamer. Itu kan. Itu lagi pamer. 200 lei, Bro. Yang kedua buat pamer ya kan ya. Jadi kayak gitu. Jadi ngapain sih ngomong terus pamer? Ya itu kayak gitu. Ini pembahasannya dia membahas. Itu biar kalian nanti lebih memahami teks kalian, karena sekarang kan semuanya dari hadis Nabi, kemudian ayat Quran. Itu kan nggak ada ekspresinya. Kalian kan mendengarkannya secara tertulis. Kalau nggak secara suara aja kan. Tapi nggak ada intonasi yang secara ini membuat kita lebih memahami itu. Jadi kita akan tahunya dari mana? Itu setelah belajar balaghah ini berarti tidak semua kalam itu ingin diartikan, ingin mengabarkan saja. Oke, selanjutnya wa idharus sur, sudah ya contoh-contohnya yang kayak gitu tadi. Yang keenam wa taubih fi qaulika lil akhir. Taubih itu artinya apa? Mencela. Bagi orang yang akhir itu mah akhir. Asratul lisan. Akhirnya terjatuh, tergelincir. Akhirnya orang tergelincir. Orang yang tergelincir ngomong, masih siang. Lagi jatuh nih. Udah malam ya? Masih siang. Dia bilang, asyamsu toliyah. Mana asyamsu toliyah? Orang lagi tergelincir, apa hubungan asyamsu toliyah? Orang ngerti kita masih siang, ngapain? Lagi ngejek. Siang-siang kok udah jatuh aja loh. Matanya di mana gitu kan? Iya kan? Atau biasanya kalau orang Mesir pakainya gini. Kalau pagi-pagi kayak ada orang ngantuk, terus dibilangin selamat pagi. Itu orang Mesir biasanya kadang kesindir. Karena selamat pagi maksudnya udah siang loh, masih ngantuk aja sih. Di sini katakan asyamsu toliyah itu kayak gitu. Kayak misalnya orang ngomong apa terus ngomong contohnya apa lagi, coba kalian punya contoh yang lain nggak? Nggak, ini aja deh. Wah, taubih fi qauli kalil akhir, orang tergelincir atau orang salah padahal itu jelas banget ngomong asyamsu toliyah. Itu bukan lagi ngasih tahu, karena orang tahu itu waktu itu dia di siang hari, tapi ingin mencela dia siang kok kesandung. Siang itu kepleset. Matanya di mana sih? Bahasanya kayak gitu. Sampai sini ada yang tanyakan adrubul khobar, nanggung apa enggak? Ya nanti aja deh. Allahu a'lam bishawab.